Kelapa sawit. Sejauh ini, kita biasa mendengar kelapa sawit dapat diolah menjadi biofuel dan minyak goreng yang dipakai sehari-hari. Tapi, apakah hanya itu yang bisa didapat dari kelapa sawit? Minyak goreng yang kita konsumsi setiap hari ternyata bukan satu-satunya produk pangan dari kelapa sawit. Ada banyak produk turunan yang menjadi bahan baku dari makanan yang kita makan dan bisa dibagi menjadi 5 kelompok: keperluan memasak, roti-rotian, minuman, snack, dan produk frozen. Jika dilihat-lihat, cakupannya sangat luas. Hal ini bisa terjadi karena minyak sawit memiliki kandungan yang beragam. Sebelumnya, mari kita lihat dari bagian kelapa sawit yang mana minyak didapatkan. Minyak yang didapat dari daging kelapa sawit dinamakan dengan crude palm oil, disingkat CPO, yang kaya akan beta-karoten, yang merupakan sumber vitamin A dan antioksidan. Kemudian olein, yaitu lemak tak jenuh yang berbentuk cair, dan stearin, lemak jenuh yang berbentuk padat. Adapun minyak yang didapat dari inti kelapa sawit dinamakan dengan palm kernel oil, disingkat PKO, yang mengandung banyak macam asam lemak. Sekarang, mari kita lihat produk kelapa sawit apa saja yang digunakan dalam industri pangan. Keperluan memasak. Minyak goreng dari kelapa sawit mengandung banyak omega 3 dan 6 yang merupakan asam lemak yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh, sehingga sangat bagus untuk dikonsumsi. Minyak kelapa sawit juga tidak memiliki bau dan rasa dan bisa dijadikan substitut ekonomis dari canola oil. Produk yang digunakan dalam memanggang adalah margarin, frosting untuk kue yang lebih tidak mudah meleleh, dan shortening. Shortening adalah lemak yang digunakan dalam produk panggangan. Lemak bertindak sebagai penghalang antara tepung dan air untuk mengurangi terbentuknya gluten, yang membuat roti atau kue menjadi lebih lembut. Sedikit berbeda dari butter yang mengandung 85% lemak dan 15% air, shortening terdiri dari 100% lemak. Akibatnya, shortening membuat kue atau roti tidak mengempis setelah pemanggangan dan tidak melebar ketika dipanggang karena tidak ada kandungan air di dalamnya. Shortening juga memiliki potensi konsumsi tinggi di Indonesia karena dapat digunakan sebagai pengganti lard yang berasal dari babi, sehingga masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim bisa menggunakannya untuk membuat resep yang menggunakan lard. Pada minuman, minyak sawit ditambahkan untuk menambah nutrisi yang dapat meningkatkan imun dan menurunkan kolesterol. Produk lainnya adalah krimer nabati yang biasa ditambahkan ke kopi dan teh. Minyak sawit sering ditambahkan pada produk coklat. Pada coklat batang, minyak ditambahkan agar coklat tidak meleleh di tempat yang beriklim panas. Pada selai coklat, minyak ditambahkan agar selai coklat dapat dioleskan pada suhu ruang. Kemudian, minyak juga digunakan pada pembuatan kue, bertindak sebagai pengawet alami karena kandungan antioksidannya. Produk frozen seperti roti pizza biasa dioleskan minyak sawit agar mencegahnya menempel. Dan yang banyak orang tidak tahu, es krim juga ternyata mengandung minyak sawit karena membuat teksturnya lebih lembut dan creamy. Itulah sebagian kecil produk dari kelapa sawit yang digunakan sebagai bahan pangan. Terima kasih atas perhatiannya.